Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. bersihkan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa dan pendengar FAWA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita kembali berjumpa di program kesayangan kita Live Interaktif, kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita tercinta Ustaz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Perhimpunan Al-Irsyad. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa berada di jalan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa dan pendengar Fatwa dimanapun Anda berada, InsyaAllah selama kurang lebih 1 jam ke depan, InsyaAllah kita akan bersama-sama mendengarkan faidah dan mendengarkan jawaban-jawaban dari guru kita Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala dari pertanyaan-pertanyaan telah tersedia di meja operator kami. Alhamdulillah telah membersamai kita guru kita Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya antum, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Di sana gimana cuacanya Ustadz pagi ini? Lagi hujan, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan, Masya Allah. Di Jember Alhamdulillah terang benderang Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum ya Ustadz. Nah, barakallahu. Masya Allah. Pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak lupa kita sapa pula pendengar dimanapun Anda berada, tak lupa kita sapa radio yang ikut meralai tayangan kita kali ini. Maaf, saya ulangi, maaf atas kesalahannya. Pendengar dan pendengar Fatwa berada, InsyaAllah Anda bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung melalui 2 cara. Yang pertama, Anda bisa bertanya dengan via WhatsApp call di nomor 0821 706087, atau Anda bisa bertanya via telepon satelit kami di nomor 0331 5440 5446 087. Saya ulangi, Anda bisa bertanya secara langsung kepada guru kita Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala dengan 2 cara. Yang pertama, Anda bisa bertanya melalui via WhatsApp call di nomor 0821 706087, atau Anda bisa bertanya melalui telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087. Nah, sebelum kita masuk dan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan telah tersedia, mari kita dengar nasihat dari guru kita Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala. Naam, tafadhal ya Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut, apa yang kita dapatkan pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya.
Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri lagi, khususnya pada zaman sekarang ini manusia sangat berhajat dengan ilmu. Siapapun dia, baik dia seorang laki-laki ataupun dia seorang wanita, baik dia seorang ayah ataukah dia seorang ibu, baik dia seorang anak ataukah dia kepala rumah tangga, baik dia pedagang ataukah bukan pedagang, maka manusia membutuhkan ilmu. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah memuji orang-orang yang menuntut ilmu. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Bahkan tidak ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau berdoa kepada Allah, dan doa beliau Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Bahkan saking agungnya ilmu ini, kadang binatang ketika dia dikasih ilmu maka buruannya menjadi halal, dan binatang ketika dia tidak memiliki ilmu menjadikan buruannya menjadi halal, menjadikan buruannya dan buruannya menjadi haram, sebagai bangkai dianggap oleh para ulama rahimallahu taala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu ketika engkau melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu sangat cepat hisabnya. Ayat ini sangat jelas dan begitu gamblang menggambarkan kepada kita keutamaan orang berilmu. Kalau binatang buas saja buruannya menjadi halal ketika dia berilmu, ya, bagaimana dengan manusia? Ya, bagaimana dengan manusia? Ketika manusia dia berilmu, tentulah dia menjadi orang yang mulia, tentulah ya derajatnya diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan kita di kehidupan dunia ini butuh ilmu, perlu ilmu, ya. Orang berdagang perlu ilmu perdagangan. Bagaimana orang bisa berhasil dalam perdagangannya kalau dia tidak memiliki ilmu? Orang berbisnis, dia butuh ilmu. Bagaimana dia bisa berhasil dalam bisnisnya kalau dia tidak menuntut ilmu? Orang berkebun, bertani, dia butuh ilmu. Bagaimana dia bisa bertani dengan cara yang baik, berkebun dengan yang baik? Maka dia butuh ilmu. Tapi ironisnya pada zaman sekarang banyak orang, ya, tidak mau menuntut ilmu, padahal itu perkara yang penting dalam kehidupannya. Di antaranya ilmu masalah keluarga. Berapa banyak orang itu bercerai, ya, kemudian bertengkar antara suami istri. Kadang orang itu gagal dalam mendidik anaknya. Apa sebabnya? Sebab yang paling utama salah satunya adalah seseorang tersebut tidak menuntut ilmu. Dia tidak memiliki ilmu. Ketika dia menikah, dia tidak memiliki ilmu tentang pernikahan. Ketika dia menikah, dia tidak memiliki ilmu tentang masalah suami istri. Apa yang menjadi hak suami, apa yang menjadi hak istri, apa yang harus dia lakukan. Kalau terjadi pertengkaran, apa yang harus dia lakukan, apa solusinya. Dia tidak pernah belajar. Sehingga rumah dia, tangga yang dia bangun, rumah tangga yang rapuh, sehingga menjadi rumah tangga tersebut berantakan, kapal tersebut karam, ya, tenggelam, akibat tidak didasari dengan ilmu. Sebab itu pula ketika dia punya anak, dia tidak paham cara mendidik anaknya, dia tidak mau belajar. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya? Dia tidak memiliki ilmu. Maka kalau kita berbisnis, kita mempelajari bagaimana cara berbisnis. Kalau kita bertani, kita mempelajari bagaimana cara bertani. Maka kalau kita, ya, berdagang, mempelajari cara berdagang,
Maka ketika Anda berumah tangga, ketika Anda memiliki anak, maka harusnya Anda juga mempelajari bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin dalam mendidik anaknya, ilmu apa saja yang harus Anda pahami, ilmu apa saja yang harus Anda pelajari ketika Anda berumah tangga, ilmu apa saja yang Anda pahami dalam masa kehidupan rumah tangga. Kalau orang itu memiliki basic ilmu semacam ini, memiliki dasar ilmu semacam ini, insya Allah rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Insya Allah anaknya pun menjadi anak yang saleh, anak yang bertakwa kepada Allah, karena dia memiliki ilmu, karena dia paham bagaimana dia cara mengajarkan anaknya, bagaimana dia menyikapi anaknya. Dia juga mengerti bagaimana dia bersikap dengan suaminya, bersikap dengan istrinya, karena dia memiliki ilmu, dia paham bermuamalah dengan pasangannya dan anaknya. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita, agar kita terus mengembangkan diri kita, terus kita menuntut ilmu, agar kejahilan yang ada pada diri kita ini semakin hari semakin banyak hilang di dalam diri kita kejahilan, dan kita melakukan sesuatu didasari dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Nah, kan Ustaz menyampaikan bahwasanya ilmu itu sangat penting bagi kita, Ustaz. Namun ada kalanya orang yang diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, Ustaz, seperti mahasiswa yang Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu, namun terkadang mereka bermalas-malasan, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Baik. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan orang itu faqih di dalam beragama. Kata para ulama, man yuridillahu bi khairan, di sini nakirah, ya, dalam siyaqul isbat, dalam penetapan. Ini menunjukkan kebaikan yang banyak. Bahwasanya orang yang menuntut ilmu, Allah ketika menginginkan kebaikan yang banyak bagi seorang hamba, maka Allah jadikan dia faqih dalam beragama. Allah jadikan dia menuntut ilmu agama. Orang kalau dia menuntut ilmu agama sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, maka orang itu sebetulnya sudah berada dalam kebaikan yang begitu banyak. Mafhumul mukhalafah dari hadis ini, orang yang jauh dari ilmu atau bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, maka itu tanda bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk Anda. Maka sungguh bahaya kalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita, apa? Maka kejelekan yang menimpa kita. Maka talibul ilm ketika dia merasa bermalas-malasan, maka ini alarm baginya. Bisa jadi Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Maka yang ada adalah kejelekan dan kejelekan. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menafsirkan tentang peristiwa kesyirikan terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, bahwasanya dulu kaum Nabi Nuh mereka ada menyembah Ya'uq, Nasra, ya, Lat dan yang lainnya. Mereka dulu, orang-orang ini dulu disembah kenapa? Dulunya orang saleh. Kemudian dibikin patung semacam itu, dikenang, dan tidak menyembah. Di awal-awal dibikin patung tersebut tidak disembah, cuma ingin mengenang jasanya. Kemudian berganti generasi, mulailah hilang. Yang asalnya penghormatan berubah menjadi pengagungan sampai peribadatan kepada patung-patung tersebut. Di akhir hadis, apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika ilmu dilupakan, terjadilah kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika ilmu dilupakan, masuklah mereka ke dalam kesyirikan. Kata para ulama, orang yang dekat dengan ilmu, maka sejatinya dia jauh daripada kesyirikan. Tetapi orang yang jauh dari ilmu, maka pada sejatinya dia dekat dengan kesyirikan. Dia sedang mendekati kesyirikan. Maka hati-hati, seorang penuntut ilmu kalau dia bermalas-malasan, bisa jadi Anda sedang mendekati sesuatu yang Allah murkai. Bisa jadi Anda sedang mendekati sesuatu dosa yang tidak akan Allah ampuni di hari kiamat kelak, yaitu dosa kesyirikan, dan tidak ada jaminan seseorang itu selamat daripada kesyirikan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam berlindung kepada Allah daripada kesyirikan, dan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada kesyirikan. Kata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihim asy-syirk, dan sebagai riwayat yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Kata Ibnu Abi Mulaikah, saya mendapati lebih dari 30 sahabat Nabi SAW
semua mereka takut terjerumus dalam kesyirikan. Kalau orang imannya semacam itu, ilmunya semacam itu, takut kepada kesyirikan, bagaimana kita para penuntut ilmu yang jauh dari mereka ilmunya, yang mungkin juhud kita, perjuangan kita dalam menuntut ilmu tidak sebanding dengan perjuangan mereka, maka justru kita lebih berbahaya lagi, lebih mudah lagi terkena kesyirikan. Maka orang yang menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, maka orang tersebut berada dalam kebaikan yang begitu banyak, dan dia insya Allah dijauhkan dari keburukan, dan insya Allah dijauhkan dari dosa yang paling besar, yaitu dosa kesyirikan. Mungkin ini nasihat. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang sangat Masya Allah sekali Ustaz. Masya Allah. Nah Ustaz, alhamdulillah telah bergabung kepada kita Ustaz penelpon pertama pada live kali ini, itu Ibu Iis dari Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silahkan pertanyaannya Ibu. Iya, izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Ya, dulu tuh saya tuh suka diajarin ya, namanya doa salamat ya kata orang Sunda. Iya. Itu setiap pengajian atau kajian di daerah saya itu dibaca di penghujung kajian. Terus ada syukuran-syukuran apa gitu ya, itu selalu dibaca. Doa salamat itu yang bunyinya Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wajatan fil ilmi dan seterusnya. Terus yang kedua, saya tuh disuruh banyak membaca sholawat syifa katanya, biar selalu sehat katanya gitu. Yang saya tanyakan itu apakah ada anjurannya dari baginda Rasulullah atau bagaimana baiknya Ustaz? Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz. Iya. Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan tentang doa keselamatan ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din dan semisalnya. Kemudian juga beliau menanyakan tentang masalah salawat syifa ya, bagaimana hukumnya. Pertama ya, kalau ditanya apakah ada dalilnya tentang masalah tersebut dibaca untuk selamat, tidak ada. Ya, tidak ada dalilnya tentang masalah doa tersebut dibaca secara khusus untuk ya selamatan dan semisalnya. Maka tidak ada. Dan kemudian juga apakah boleh doa itu dikhususkan untuk dibaca dalam rangka untuk menjaga keselamatan? Maka pengkhususan doa pada suatu ibadah tertentu itu dilarang kecuali ada dalilnya. Dalil yang menjelaskan demikian. Tetapi kalau seandainya dia tidak meyakini, dia sekedar berdoa dengan doa itu dan dia berharap dari doa tersebut dia dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala dan semisalnya, maka tidak ada masalah. Tapi bukan dijadikan doa itu meyakini bacaan khusus kalau untuk selamatan misalnya, maka ini keliru, ini tidak tepat. Tapi kalau seandainya sekedar dia berdoa kemudian dia meminta dengan doanya tersebut agar diselamatkan agamanya dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Dan sebaik-baik doa, kalau kita berdoa, hendaknya berdoa yang datang dari Rasulullah SAW, itu yang paling abad. Nabi SAW, doa masyhur yang sering diucapkan oleh Nabi di zikir pagi dan petang, maka berdoa dengan doa itu bagus sekali. Di waktu pagi dan petang Anda berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astaw awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Walaupun hadis ini ya terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya, tetapi hadis ini baik ya. Kalau Anda ingin baca ya, Anda jadikan doa Anda ini bagus ya. Dan ini juga diamalkan oleh sebagian para ulama rahimahullahu taala. Termasuk juga doa salawat, doa syifa tersebut. Tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Maka pada asalnya ibadah itu tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalilnya. Maka kalau orang hendak bersalawat, maka bersalawatlah seperti yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan inilah salawat yang terbaik.
Maka kalau Anda bersalawat, maka bersalawatlah semacam ini. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disuruh memperbanyak salawat kita, apapun kondisi kita, disuruh kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah telah tergabung kembali kepada kita. Penelpon selanjutnya Ustaz, ada Bapak Saleh Haji dari Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan 4 rakaat setelah melakukan sholat isya, dan pahalanya sama dengan pahala saat melakukan sholat di dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar gitu ya. Nah, pelaksanaannya Ustadz, apakah dilaksanakan 4 rakaat itu termasuk itu 2 rakaat sholat ba'diyah isya ditambah 2 rakaat sholat malam, atau 4 rakaat itu ya setelah dilaksanakan sholat ba'diyah isya begitu. Nah, kemudian yang kedua Ustadz, tentang sholat tasbih, ada perbedaan pendapat, tapi salah satu pendapat menghasankan tentang sholat tasbih itu. Nah, kalau kita berpendapat yang menghasankan, ya karena alasan kita untuk mendapat fadilah dari sholat tasbih itu, apakah itu bisa kita laksanakan Ustadz? Nah. Demikian Ustadz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik. Jelas pertanyaannya Ustaz? Iya. Nah, barakallahu. Pertama ya, hadis ya, yang hadis masyhur ya disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Di antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'an ba'dal isya kunna qadrihinna min lailatul qadar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat 4 rakaat setelah isya, maka pahalanya seperti seseorang salat di malam Lailatul Qadar, ya. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilm tentang bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih yang diamalkan oleh sebagian para ulama rahimahullahu taala. Tetapi kalau kita ingin melihat hadis ini datang dari jalur Abdullah bin Umar, Aisyah, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Semua jalur ini adalah jalur yang lemah, ya. Semua jalur ini adalah jalur yang lemah, ya, tidak sahih, ya. Jalur ini semuanya tidak sahih. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ya hadis ini ya semuanya lemah. Hadis ini diriwayatkan secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan secara mauquf kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh perkataan tabi'in. Yang benar adalah hadis ini merupakan perkataan tabi'in, yaitu perkataan Mujahid, bukan perkataan sahabat. Yang dinisbatkan kepada sahabat semuanya lemah. Yang dinisbatkan kepada Nabi semuanya lemah. Baik itu hadis Aisyah, Ibnu Umar dan Abdullah bin Mas'ud, ini semuanya lemah, ya. Semuanya lemah, ya. Saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu sebab kelemahannya, tetapi semuanya khilaf, terjadi khilaf ittirab di dalam sanadnya. Yang rajih, yang benar adalah ini perkataan salah satu tabi'in, di antaranya adalah Mujahid. Perkataan Mujahid, bukan perkataan sahabat. Sehingga kata para ulama rahimallahu taala, yang menunjukkan bahwasanya pahala salat 4 rakaat setelah isya seperti Lailatul Qadar ini tidak sahih. Tidak sahih nisbatnya kepada Nabi, tidak sahih nisbatnya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tulisan yang sangat baik, pemaparan terhadap hadis ini ditulis oleh guru kami, yaitu Syekh Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari. Beliau menjelaskan ini secara detail, ya, hadis ini secara detail. Dan kesimpulan beliau adalah hadis ini tidak sampai kepada Nabi dan juga tidak sampai kepada sahabat, melainkan perkataan seorang tabi'in.
Ini dari sisi pahala. Adapun dari sisi pelaksanaan, boleh tidak kita salat setelah Isya itu 4 rakaat? Boleh. Dengan cara apa? Tentu salat malam itu tidak ada batasannya. Salat setelah Isya itu adalah salat malam. Salat malam itu tidak ada batasannya. Maka Anda boleh salat malam itu 4 rakaat. Termasuk sunnah ba'diyah Isya itu bagian dari salat malam. Sunnah ba'diyatul Isya itu bagian dari salat malam. Maka kalau Anda ingin mencukupkan salat sunnah ba'diyah Isya 2 rakaat, kemudian Anda tambah lagi dengan salat 2 rakaat tahajud, maka boleh, tidak ada masalah. Atau Anda ingin tambah menjadi 6 rakaat, 8 rakaat juga boleh, karena salat itu tidak ada batasannya. Salat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Sehingga ya, Anda mau salatnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat dan seterusnya, tidak ada masalah. Tapi yang kita permasalahkan tadi adalah kritikan terhadap pahalanya. Pahala yang mengatakan 4 rakaat setelah Isya. Tentu yang mereka maksudkan adalah selain sholat sunnah Isya. Selain sholat sunnah Isya. Mereka mengatakan 4 rakaat tersendiri. Tetapi kita katakan sekali lagi, hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak sampai juga kepada sahabat, dan ini hanya sahih dari perkataan salah satu tabi'in, muridnya sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan kedua tadi, Ustaz, pendapat tentang salat tasbih itu, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Salat tasbih, ya, para ulama rahimallahu taala ya melemahkan salat tasbih. Salat tasbih ini disebutkan dalam Sunan Abi Daud, ya. Salat tasbih ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya. Para ulama rahimallahu taala melemahkan salat tasbih ini, ya. Di antara yang melemahkan salat tasbih ini adalah Imam Ali bin Al-Madini rahimallahu taala. Maka para ulama rahimallahu taala melemahkan salat tasbih ini. Di antaranya ahlul hadis, mereka melemahkan salat tasbih ini, ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala pernah ditanya tentang masalah salat tasbih. Kata Imam Ahmad, "Ma yujibuni?" Qila lahu, "Lima?" "Laisa fiha syai'un yasih wa nafadha yadahu kal munkiri." Imam Ahmad pernah ditanya oleh muridnya tentang salat tasbih. Kata beliau, salat tasbih ma yu'jibuni, saya tidak takjub, ya, saya tidak tidak tertarik dengan salat tasbih ini. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad tidak ada satu hadis pun yang sahih. Kemudian beliau meniup tangannya seperti beliau mengingkari tentang hadis tersebut, ya. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, hadis tentang salat tasbih ini tidak ada yang kata para ulama hadisnya adalah hadis yang sahih. Kenapa? Kenapa hadis ini sahih? Kenapa hadis ini lemah? Ya, tidak ada yang sahih. Kenapa lemah? Pertama, terdapat ittirab, ya, di dalam sanadnya. Ya, terjadi khilaf di dalam sanadnya begitu banyak. Sehingga ulama-ulama seperti Ali bin Madini dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala melemahkan hadis tersebut. Ya, melemahkan hadis tersebut. Maka kalau ditanya salat tasbih gimana Ustaz hukumnya? Kalau ditanya saya pribadi, saya memandang salat tasbih itu derajatnya lemah. Derajat hadisnya lemah. Walaupun ada sebagian ulama yang menghasankan. Tapi kalau kita lihat secara metodologi ilmu hadis, maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nah, kita beralih ke selanjutnya Ustaz, pertanyaan melalui website kita ya Ustaz. Itu ada pertanyaan dari Bapak Eko Rusminto yang beliau berasal dari Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika ada seseorang yang sakit kemudian dia rajin berdoa untuk kesembuhannya, suatu ketika dia mendapatkan suatu air yang aneh tatkala ada air yang keluar dari dahan, kemudian dia berniat untuk meminumnya dengan harapan air ini adalah jawaban Allah dari doa-doanya agar dia sembuh. Nah, apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Nah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya, seorang muslim dia harus disuruh dia berobat dan berikhtiar. Ketika kita sakit, disuruh kita itu berikhtiar, ya, dan kita disuruh juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan, dan kita juga melakukan ikhtiar. Yang kedua, seorang muslim ketika dia melakukan ikhtiar berobat, maka hendaklah dia melakukan cara yang syar'i dalam berobat. Dalam mencari kesembuhan itu hendaknya dia melakukan dengan cara yang syar'i.
Karena di antara bentuk kesyirikan yang dianggap oleh para ulama syirik kecil, orang berobat dengan cara yang tidak syar'i. Dia meyakini dengan ini sembuh padahal Allah tidak menjadikan itu sebab kesembuhan. Makanya para ulama rahimallahu taala, sebab syar'i itu apa? Ya, melakukan sebab syar'i dalam berobat itu ada 3 macam. Pertama, ya, sebab yang sudah ditetapkan secara syariat kesembuhannya. Seperti orang sakit dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, dibacakan ruqyah. Maka ini sebab yang syar'i yang sudah dijelaskan bahwasanya ini menyembuhkan. Yang kedua, sebab tersebut sudah teruji secara ilmu pengetahuan ataukah secara kebiasaan di masyarakat. Bahwasanya kalau sakit ini obatnya ini dan ini teruji. Kalau sakit ini lakukan ini dan ini terbukti di masyarakat. Maka ini disebut dengan sebab ya yang diperbolehkan. Yang ketiga adalah menjadikan sesuatu itu sebab dan tidak teruji secara syariat dan tidak teruji di tengah masyarakat, cuma praduga dan perkiraan. Maka ini tidak boleh melakukan sebab kesembuhan semacam ini dengan asas praduga yang tidak terbukti. Maka ini dikatakan syirik kecil. Maka kalau Anda lihat tadi ada berdoa kepada Allah, kemudian keluar ada air, Anda menyangka oh ini sebab kesembuhan, ini air yang ajaib misalnya, maka ini keliru. Karena Anda sudah melakukan cara yang tidak syar'i. Anda menjadikan sesuatu yang tidak Allah jadikan sebab kesembuhan. Ya. Maka kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang tidak teruji secara ilmu pengetahuan atau secara kenyataan, praktek di tengah masyarakat. Ya, maka tidak boleh kita meyakini itu adalah sebab kesembuhan, karena menjadikan sesuatu yang sebab sedangkan Allah tidak jadikan sebab itu syirik kecil. Maka kasus beliau tadi tidak tepat. Beliau meyakini keluar air dari dahan tersebut sebagai sebab kesembuhan. Ya, tapi kalau meminum sekedar meminumnya saja tanpa ada keyakinan sebab kesembuhan, maka tidak ada masalah, karena meminum itu boleh. Tapi kalau diyakini inilah sebab kesembuhan, Allah menjawab doanya dengan minum air ini, maka ini tidak boleh. Ini menjadikan sesuatu sebab yang tidak Allah jadikan sebab, semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas penjabarannya Ustaz, Masya Allah. Nah, misalnya pendengar Fawad TV dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada guru kita Ustaz Dr. Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala dengan 2 cara, yaitu pada cara pertama dengan bisa menelpon via WhatsApp call di nomor 0821 706087, atau Anda juga bisa bertanya via telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087. Nah, kembali kami selalu masih membuka kesempatan bagi Anda untuk selalu bertanya kepada guru kita Ustaz Dr. Haikal Basyarahil di nomor WhatsApp kami 0821 706087, atau Anda bisa bertanya via telepon satelit kami di 0331 5446 087. Nah, sembari kita menunggu penelpon selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan yang telah masuk di website kita ya Ustaz. Itu pertanyaannya dari Abu Fadil yang beliau dari Jawa Barat, tepatnya di Kota Bogor. Pertanyaannya, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Pertanyaannya, apakah halal berlatih bela diri, di mana di dalam latihannya akan ada sesi latih tarung dengan kawan atau sparring Ustaz. Masing-masing menggunakan pengaman tubuh dan diawasi pelatihnya. Kemudian saat ini juga kami ditawari untuk ikut kejuaraan tarung bela diri tersebut. Nah, apakah halal mengikuti kejuaraan seperti ini Ustaz? Nah, barakallahu fikum ya Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya tentang masalah bolehkah seseorang berlatih bela diri kemudian di situ pakai sparring ya, tanding sama temannya. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Selama memakai kaidah-kaidah syar'i, dawabit syar'i. Nabi SAW juga pernah bergulat. Sahabat juga pernah bergulat di hadapan Nabi SAW. Maka tidak mengapa, apalagi itu dalam rangka untuk membela agama Allah dan seterusnya. Maka tidak mengapa, tapi dia harus memakai kaidah syar'i. Kaidah syar'i apa? Tidak boleh memukul bagian wajah, ya, tidak boleh memukul bagian muka, apapun alasannya. Maka itu tidak diperkenankan. Maka hendaklah dia memukul bagian yang bukan wajah, ya, bukan bagian kepala. Maka silahkan dia mukul dada, ya, paha dan
dan seterusnya. Maka hendaknya dia memperhatikan semacam itu. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan permusuhan ketika terjadi sparring. Kemudian yang ketiga, ini dalam rangka untuk melatih diri, bukan untuk menyakiti saudaranya. Maka insya Allah ini, kalau kaidah-kaidah semacam ini dipraktikkan, maka tidak mengapa. Bolehkah ikut perlombaan hal yang semacam ini? Maka kalau dia niatnya untuk membela agama Allah, kemudian dia ikut lomba semacam itu, maka itu diperbolehkan mengambil hadiah. Ya, tetapi kalau seandainya bukan karena untuk bela agama Allah dan semisalnya, cuma ingin ngambil hadiahnya saja, maka ini kembali kepada khilaf ulama tentang masalah perlombaan yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Boleh tidak mengambil hadiah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Walaupun saya sendiri condong tidak membolehkan kalau tidak ada hubungannya dengan syariat mengambil hadiah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la sabaqa ila fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak ada perlombaan yang boleh mengambil hadiah, kata Rasulullah, kecuali pada perlombaan balap onta, balap kuda, ataukah memanah. Ya, dan ulama sepakat, ya, kalau seandainya dari pihak yang bertanding itu membayar dan hadiah diambil dari pihak yang peserta, makanya tidak boleh. Ini tidak dibenarkan apapun bentuknya. Sehingga kembali lagi tadi, itu apakah dia niatkan untuk membela agama Allah? Kalau dia membela agama Allah, tidak ada masalah, dia sparring, boleh dia mengambil hadiah. Tapi kalau tidak, maka ini kembali tadi kepada hukum asal perlombaan yang tidak syar'i, apakah boleh mengambil hadiah atau tidak. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dan pemaparannya Ustaz. Masya Allah. Nah, kita alhamdulillah telah tergabung kepada kita penelpon selanjutnya Ustaz, dengan Bapak Rustam dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Farwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya. Begini Ustadz, Nah, zaman sekarang modern ini ada pengobatan secara teknologi baru dengan sinar laser. nah, Yang medianya itu seperti jam tangan, ya, kemudian dipasang di tangan. ya, Nah, ini dengan sinar laser ini mengatur segala satunya sehingga bisa menyembuhkan penyakit ya. yang dalam tubuh kita. Apakah itu bisa boleh dipakai untuk pengobatan, Nah, atau ada juga unsur-unsur syirik di situ Ustaz? nah. Nah, kemudian juga kita ada yang obat penyakit kuning Ustaz. Gimana Ada Pak? yang memakan dengan penyakit kuning atau hepatitis. Ya, Nah, yang menganjurkan mengobat secara obat kampung, yaitu dengan memakan serangga yang didirikan di bawah rumah. Suka bersarang di bawah rumah, jadi diambil, ya. dimasukkan ke kapsul, kemudian kita makan. Ya. Apakah itu halal untuk bisa dijadikan obat Ustaz? Nah, Makan apa, Pak? Mohon penjelasan Makan Ustaz. apa, Pak? Hah? seperti serangga itu Ustaz. Serangga seperti kumbang itu ya Pak? Oh, taib. Iya, sebenarnya yang kecil, Iya, nah. yang hidupnya di bawah rumah, yang Iya. di dalam panggungnya di tanah itu. Nah, Kalau di sini namanya tuh kabau-kabau istilahnya ya, orang. kabau-kabau kalau di Padang ya Pak. Ya. Nah. Apakah kan serangga itu semacam kutu di kepala, tapi Ya. hidupnya di bawah, Nah, bawah nah. rumah. Itu kan Nah. menjijikkan tuh. Nah, Boleh kami berikan obat tuh? barakallahu fikum. Mohon Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Jadi pertanyaannya Ustaz, pengobatan dengan sinar laser Ustaz atau inframerah kalau kita sekarang Ustaz, kayak gelang energi gitu-gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama adalah bagaimana hukumnya seseorang mengobati dengan gelang yang ada lasernya. Iya. Biasanya orang untuk melancarkan darah dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Pertama, kalau itu terbukti secara ilmiah tidak ada masalah. Terbukti secara medis atau terbukti secara praktek itu mengurangi penyakit, ya bisa menyembuhkan penyakit dengan sebab tersebut, maka tidak ada masalah. Maka tinggal dilihat secara medis teruji apa tidak. Kalau teruji secara medis atau terujinya secara kenyataan di masyarakat, teruji itu menyembuhkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak teruji, maka tidak boleh. Dan itu masuk nanti dalam kategori syirik kecil. Kalau tidak teruji. Ya kenapa? Karena menjadikan sesuatu yang sebab yang tidak Allah jadikan sebab. Nah, Maka kalau ditanya saya pribadi, saya tidak tahu apakah itu sudah teruji apa belum, saya tidak tahu. Nanti tinggal ditanyakan kepada orang yang membuat, yang menjual, ini sudah teruji apa tidak, sudah melewati berbagai macam ujian dari sisi medis apa tidak. Kalau kata mereka iya,
ini sudah direkomendasikan oleh ahli medis dan semisalnya, dan ini sudah melewati ujian, maka tidak ada masalah Anda menggunakan. Nah, Ya, atau secara kenyataan teruji banyak orang sembuh, maka tidak ada masalah Anda menggunakan gelang tersebut. nah. Kemudian yang kedua Yang kedua apa itu hukumnya memakan serangga undur-undur, sejenis Ustaz. kabau-kabau gitu. Nah, ya, kalau kabau-kabau. di Padang tuh Ya. namanya kabau-kabau, Ustaz. Tapi kalau bahasa Indonesia undur-undur. Bahasa Indonesianya apa? Undur-undur, Ustaz. Undur-undur ya. Yang seperti kutu Ustaz, di tanah. Iya. Nah, Iya. Apa hukumnya untuk mengobati penyakit hepatitis? Ya, penyakit kuning. Apa hukumnya makan undur-undur tersebut? Pertama ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kita pada sesuatu yang Allah haramkan. Tapi Allah jadikan obat kita dari sesuatu yang halal. Maka dilarang seseorang itu berobat dari sesuatu yang haram. Nah, makan undur-undur ini atau kabau-kabau tadi, apa hukumnya? Hukumnya tidak boleh berdasarkan pendapat para ulama. Apa dalilnya, Ustadz? Karena serangga itu dari khaba'is, ya, dari binatang yang khabith. Khabith itu adalah binatang yang tidak tayyib, tidak baik. Maka dia diharamkan berdasarkan firman Allah, yuharrimu alaihimul khaba'is. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian khaba'is, makanan-makanan yang tidak tayyib. Para ulama mengatakan hasyarat, ya, maka serangga-serangga, karena undu-undu itu bagian dari serangga, maka para ulama mengatakan serangga itu tidak boleh dimakan karena dia dimasuk dari kategori khaba'is. Walaupun tujuannya tadi dalam rangka pengobatan, maka Allah tidak menjadikan pengobatan itu pada sesuatu yang haram. Allah jadikan kesembuhan itu pada sesuatu yang halal. Oleh karena itu kalau ditanya apakah boleh, jawabannya tidak boleh. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan pembahasan Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, kita berlanjut. Alhamdulillah telah tergabung kembali kepada kita pendapat selanjutnya, Ustaz. Itu ada Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ya. bolehkah menceritakan kebaikan di dalam keluarga seperti seorang suami menceritakan kebaikannya kepada istrinya agar istri tidak melupakan kebaikan suami, atau orang tua yang menceritakan kebaikan kepada anaknya? Nah. Apakah ini bisa menghapus pahala Ustaz? Nah, 2 pertanyaan Ustaz. Boleh. nah silakan Ibu. Yang satu lagi, seorang suami yang mencumbui istrinya di saat istri sedang haid hingga istri mencapai puncak klimaks tanpa bersenggama, apakah istri harus melakukan mandi wajib Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Ustaz. Baik. Tafadhol ya Ustaz. Bolehkah seorang suami ya menceritakan kebaikannya kepada istrinya sehingga istrinya tambah cinta kepada dia? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Bahkan itu suatu yang baik dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh Nabi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pertengkaran antara beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Terjadi pertengkaran dan saking kerasnya suara Aisyah terdengar sampai keluar. Pada saat itu Abu Bakar lewat. Abu Bakar As-Siddiq lewat dan mendengar suara Aisyah. Ya, didengar oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar pun masuk. Kemudian Abu Bakar ingin mencubit Aisyah karena begitu berani mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ingin menegur Aisyah, dihalangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihalangi oleh Nabi Abu Bakar agar tidak mencubit Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Abu Bakar keluar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana aku," kata Nabi, "menyelamatkan engkau dari Abu Bakar?" Kata Nabi SAW. Lihat aku, kata Nabi, menyelamatkan engkau dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga Aisyah tidak kena omelan, tidak dimarahi oleh bapaknya. Ya, Nabi. Dan Nabi menceritakan kebaikan beliau kepada istrinya. Akhirnya pun Aisyah dan Nabi SAW pun tertawa dan seterusnya. Didengar lagi kembali oleh Abu Bakar. Abu Bakar masuk lagi. Kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, tadi engkau memasukkan ketika engkau bersegi tegang dengan Aisyah, aku ikut.
Sekarang kalian damai, ikutkan aku juga dalam perdamaian kalian, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ini syahid dari hadis ini, boleh menceritakan kebaikan kepada seorang istri ataupun istri menceritakan kebaikannya kepada suami, dan ini tidak membatalkan pahala selama diinginkan untuk niat yang baik, seperti ingin membahagiakan suami atau ingin membahagiakan istri, maka tidak ada masalah. Atau seorang istri memberitahu, wahai suamiku, aku tadi alhamdulillah ngaji 2 juz ketika engkau tadi pergi kerja, alhamdulillah ya aku bisa menunaikan. Dan ada masalah kalau dia niatnya ingin membahagiakan, tidak ingin riya, tidak ingin sum'ah, maka tidak mengapa. Ya, walaupun secara asalnya kebaikan itu disembunyikan, tapi tidak mengapa kalau ada tujuan tertentu, tujuan yang baik diceritakan. Sebagaimana Nabi SAW tadi, beliau menyebutkan kebaikan beliau di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua, apa hukumnya seorang suami mencembui istrinya dalam kondisi haid tanpa menggaulinya, sang istri mendapatkan puncak kenikmatan, sehingga apakah dia wajib mandi? Maka di sini wajib mandi itu 2 sebabnya. Pertama, digauli langsung, baik keluar atau tidak keluar wajib mandi. Kalau ada seorang istri digauli oleh suaminya, maka baik itu keluar air mani ataupun tidak, itu wajib mandi. Kedua-duanya, suami dan istri. Memasukkan kemaluan suami ke tempat istri, itu disebut menggauli. Maka itu wajib mandi. Ya. Yang kedua, wajib mandi itu adalah ketika keluar air mani. Walaupun tidak dalam kondisi berhubungan, tapi seperti dirangsang tadi, kemudian keluar air mani, maka kalau dia keluar air mani, wajib mandi. Kalau tidak keluar air mani, dia mendapatkan kenikmatan tapi tidak keluar air maninya, maka tidak ada kewajiban mandi dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan dan jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, alhamdulillah telah tergabung kembali kepada kita penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Bapak hamba Allah dari Jawa Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Nah, Bapak silahkan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi keluarga Ustaz dan berikut yang ada di studio semua Ustaz. Amin. Izin bertanya saya Ustaz mengenai bab zakat Ustaz. Nah. Saya punya sepupu saya ini tidak mampu dan kurang lebih sudah ada 10 tahun ditinggalin suaminya. Dan alhamdulillah setiap tahunnya juga saya alhamdulillah ada membagikan rezeki, diantaranya zakat untuk sepupu saya ini. Nah, saya mau saya tanyakan kepada Ustadz, sepupu saya ini beberapa bulan yang lalu minjam uang sama saya. Cuman sebelum saya minjam uang, saya sudah punya niat, memang saya juga ada rencana untuk memberikan zakat sama sepupu ini. Karena kehidupannya yang sulit, cuman saya berpikir untuk mengembalikan kemungkinan saudara saya ini uang dari mana gitu. Tapi saya saat itu tetap saya pinjamkan. Nah, kebetulan saya karena udah sekian lama dia tidak membayar dan saya ingin membayar zakat. Apakah yang dipinjam saudara saya ini untuk saya terwujudnya saya bayar zakat ke sepupu saya? Perlukah saya menyampaikan secara lisan ke sepupu saya Ustaz? Nah. Memang saya juga punya niat ke sepupu ini. Gitu. Baik. Agar sepupu ini tidak punya ikatan beban bahwa beliau punya kewajiban dengan saya. Gitu. Nah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, seseorang ya menjadikan orang yang berutang kepada dia ya sekian juta misalnya, kemudian beliau karena beliau ini tidak mampu membayar, akhirnya beliau jadikan itu sebagai zakat. Ya, sebagai zakatnya beliau. Contoh misalnya saya punya zakat 10 juta. Kemudian ada orang berhutang sama saya 5 juta misalnya. Kemudian orang ini tidak mampu bayar, akhirnya saya berikan, sudah dah 5 juta utang dia itu zakat saya.
Jadi ini yang saya keluarkan nanti cuma 5 juta saja. Ini yang beliau tanyakan, boleh apa tidak? Nah, Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kata para ulama rahimallahu taala, ada kaidah disebutkan oleh ahlul ilm, tidak boleh seseorang berzakat dalam menyelamatkan hartanya. Dia di sini berzakat dalam menyelamatkan harta, walaupun niatnya baik tadi. Tapi ini masuk dalam kaidah ini, bahwasanya dia berzakat dalam kondisi untuk menyelamatkan hartanya. Kenapa? Karena dia takut hartanya ini hilang, diutang orang, akhirnya dia ganti dengan zakat. Zakat itu menyelamatkan uang yang dihutang tersebut. Makanya tidak boleh. Tidak boleh semacam ini. Terus gimana caranya? Caranya adalah Anda kasih uang zakat. Adapun utang itu ya utang sudah. Kalau dia berhutang sudah. Maka kalau Anda ingin kasih zakat, kasih dia zakat. Uangnya berapa? Anda berzakat 10 juta. Anda kasih uangnya cash. 10 juta ini uang zakat saya untuk engkau. Kalau kamu ingin membayar hutang kamu kepada saya, silahkan. Kalau tidak juga tidak mengapa, tidak ada paksaan. Maka kalau dia bayar ke Anda, alhamdulillah, uang itu kembali ke Anda. Kalau seandainya dia tidak bayar, maka kita tidak boleh marah. Karena orang zakat itu dia berhak. Menerima zakat itu dia berhak kemana uang itu dia alokasikan. Kemana uang itu dia sedekahkan. Ya. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu ta'ala, tentang masalah zakat ini penting. Ya, seseorang belajar tentang hal ini. Maka sekali lagi, kalau ada orang terhutang dengan kita, maka tidak boleh kita jadikan itu sebagai zakat utangnya dia, sehingga jatuh zakat kita tidak perlu lagi mengeluarkan zakat karena sudah utang dia itu dianggap lunas, karena dianggap itu zakat. Itu tidak boleh. Kalau Anda mau berzakat, maka bawa uangnya, uang zakat tersebut kasihkan ke dia. Dan boleh Anda ingatkan bahwasanya Anda punya utang sama saya, tapi silahkan, saya tidak memaksa Anda untuk membayar dengan uang zakat ini. Bisa Anda bayar dengan uang zakat ataupun nanti Anda bayar, silahkan. Maka kalau seandainya dia bayar, alhamdulillah. Kalau dia tidak, ya sudah, berarti semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Itu pertanyaan dari website. Itu ada dari penanya, yaitu dari Zulfikar. Beliau dari Jawa Barat Ustaz, dari kota Bandung tepatnya. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin Allahumma amin. Nah, saya bekerja di lepas pantai menggunakan rig jack up, yang mana kondisi itu berpindah Ustaz. Dia mengapung. Tapi jika telah tiba di lokasi pengeboran, maka kaki-kaki ring itu akan turun Ustaz, sehingga kondisi kapal itu atau tempat itu terapung, tidak bergoyang seperti pulau buatan. Nah, kami berada di sana sekitar 2 pekan atau 8 pekan. Nah, populasi pekerja itu sekitar 100 sampai 200 orang Ustaz. Nah, jadwal bergilir 2 pekanan. Nah, pertanyaannya, apakah sah kami melaksanakan sholat Jumat Ustaz? Nah, tafadhal ya Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau seandainya di sana tidak ada masjid, di tempat sana tidak ada masjid dan semisalnya, maka tidak mengapa mendirikan sholat Jumat di sana. Karena sholat Jumat itu minimal 3 orang. Nah, kalau jumlahnya tadi sudah 100 dan diadakan di tempat tersebut, di kapal tersebut, maka insyaallah tidak mengapa sholat Jumatnya sah, ya. Tidak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Nah, kita berlanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih di website kita. Itu ada pertanyaan dari Ibu hamba Allah dari Jakarta Timur. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan beserta keluarga. Izin bertanya Ustaz, terkait suami yang ketahuan selingkuh dan sekarang sudah menikah. Itu menikah diam-diam dengan alasan poligami dan ingin mempunyai anak laki-laki. Padahal alhamdulillah kami sudah mempunyai anak 4 putri ya Ustaz. Dan saya tidak mau dipoligami karena rasa khawatir dan tidak mau dimadu. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum ya Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini ceramah 1 jam ini. Barakallahu fikum. Tentang masalah, ya. Pertama ya, berpoligami itu di dalam Islam itu diperbolehkan. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah, nikahilah dari wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Kalau tidak bisa, tidak mampu, kata Allah, berlaku adil, cukuplah nikahi 1. Maka seorang laki-laki
dia boleh berpoligami di dalam Islam. Tetapi dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil kepada istrinya. Maka kalau dia berlaku adil kepada istrinya dari sisi bermalam, dari sisi memberikan nafkah, ya dari sisi memberikan tempat tinggal, dia berlaku adil dalam hal tersebut, maka dia sudah menunaikan haknya dia. Menunaikan hak-hak istrinya. Maka ya dia tidak berdosa kalau dia melakukan poligami kemudian dia melakukan hak-hak istrinya dia tunaikan. Kalau seorang wanita mendapati suaminya berpoligami, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia minta bercerai ataukah tidak? Maka tentunya yang dilakukan suami ini bukan sesuatu yang haram. Yang dilakukan dia adalah sesuatu yang halal. Yang dia lakukan adalah sesuatu yang halal yang Allah halalkan. Iya. Kemudian yang kedua, dia sudah berbuat adil, dia tidak berbuat zalim kepada istrinya. Maka dalam kondisi semacam ini, seorang istri maka hendaknya jangan dia meminta bercerai, karena di sini perceraian tidak tepat. Kenapa? Karena sang suami tidak berbuat zalim dan suami tidak melakukan perbuatan dosa. Bisa jadi dia berpoligami itu mungkin dalam kondisi dia takut terjerumus pada perbuatan zina, kita tidak tahu. Ada sebab, banyak orang sebab. Tapi selama dia menunaikan hak istrinya, maka sang istri jangan dia meminta bercerai, karena ini tidak tepat. Ya, ini tidak tepat. Betul, tidak ada wanita yang mungkin rela suaminya berpoligami, dan itu semua perasaan wanita, dan itu dialami oleh semua orang-orang terbaik ya zaman dahulu, dialami oleh Aisyah, dialami yang lain ya. Maka pertama, Anda minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan rasa ya tidak nyaman, rasa tidak terima, minta sama Allah, karena dia zat yang satu-satunya yang bisa mengubah hati manusia. Kemudian yang kedua adalah seseorang hendaknya dia memikirkan dua kali meminta bercerai dalam masalah ini. Anda punya anak 4 orang, ya, karena anak itu harus butuh seorang ayah, sosok seorang ayah. Ya, ketika seorang suami istri bercerai dalam masalah ini, maka ya yang jadi korban utamanya adalah sang anak. Ya, karena anak itu tidak bisa kalau tidak ada ayah, dan dia juga tidak bisa kalau tidak ada ibu. Maka ini harus kita perhatikan, menjadi perhitungan bagi seorang istri. Dan seorang suami hendaknya ketika dia berpoligami, hendaknya dia cerita sama istrinya dari awal, disampaikan kepada istrinya, jangan diam-diam. Ya, jangan diam-diam. Walaupun istrinya dari awal itu marah ya, walaupun istrinya dari awal itu tidak amat, tapi dia sampaikan. Ya, itu yang terbaik. Makanya Nabi menyuruh alinu an-nikah. Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, umumkan pernikahan tersebut. Maka hendaknya dikomunikasikan dahulu sebelum sang suami itu berpoligami, sehingga tidak muncul kesalahpahaman, tidak muncul keributan yang terus-menerus tidak selesai. Dan kalau misalnya masalah ini belum selesai juga, maka hendaknya Anda mendatangkan hakim atau orang tua Anda atau orang yang bijak di keluarga Anda. Suami juga mendatangkan orang yang bijak di pihak suami, dan bermusyawarah dan ambil keputusan, bikin komitmen, maka insyaallah permasalahan semacam ini bisa diselesaikan biidznillah. Wallahu a'lam. Yang penting masing-masing suami istri memiliki niat baik dalam berkeluarga. Kalau masing-masing dari kita, suami punya niat baik dalam berhidup rumah tangga, istri punya niat yang baik dalam kehidupan rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rumah tangga Anda rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, masyaallah, dan nasihatnya Ustaz. Nah, alhamdulillah, tak terasa Ustaz, pertanyaan tadi merupakan pernyataan terakhir bagi pertemuan kita kali ini Ustaz. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas segala jawaban-jawaban dan nasihat yang telah antum berikan Ustaz. Semoga Allah tabaraka wa taala membalas kebaikan yang telah antum beri Ustaz, dan semoga kami yang mendengarkan di sini bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapati Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya Ustaz, masyaallah. Nah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk selalu menyaksikan program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan Jumat yang telah pada jadwal yang telah ditentukan. Nah, dan juga kami mengajak Anda untuk menyaksikan program live interaktif
yang bersama guru kita Ustaz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah taala pada pukul 16.00 WIB dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami juga menjaga Anda untuk bertawun, berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan untuk mengetahui segala informasi terkait Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami yaitu di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Nah, usai sudah perjumpaan kita kali ini, alhamdulillah saya host yang bertugas mewakili kru yang bertugas mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum? Kemudian